Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan menghendaki setiap orang percaya memiliki iman yang teguh. Ditegaskan bahwa setidaknya kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Memang biji sesawi itu sangat kecil, bahkan bisa dikatakan sebagai biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi jika ditanam dan bila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain. Malah akan tumbuh menjadi pohon yang besar melebihi pohon-pohon lain, sehingga burung-burung dapat berlindung atau bersarang di cabang-cabangnya. Demikian pula halnya dengan iman, saudara. Iman kita tidak boleh statis, tetapi harus dinamis dan bertumbuh. Karena itu di 2 Petrus pasal 1 ayat 5, 6, dan 7 dikatakan begini. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini yang harus menjadi perhatian kita, saudara. Nah, bagaimana langkah menuju kepada pertumbuhan iman? Nah, saudara, langkah menuju kepada pertumbuhan iman adalah yang pertama, tentu memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, di sana dijelaskan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu kita harus banyak menyediakan waktu untuk berdoa, tapi juga harus membaca Alkitab. Dan waktu kita membaca firman Tuhan harus kita baca dengan suara yang kedengaran, supaya pendengaran kita bisa mendengar. Dan dari pendengaran itu akan timbul iman. Amin. Jadi kita harus banyak berdoa, baca Alkitab, dan mendengarkan firman itu setiap hari. Itu sebabnya sahabat Galilea tayang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, ya kan? Senin sampai Jumat itu sahabat Galilea, dan Sabtu saya mau ikut Yesus, yang semuanya adalah firman Tuhan, bahkan tambah lagi pada hari Minggu. Amin. Jadi kita harus senantiasa melekat pada Tuhan. Ya, di Yohanes 15 ayat 4 di sana dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian kata Yesus. Jadi yang pertama harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, ketaatan. Turuti dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar, sehingga iman kita terus bertumbuh. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17, ya, bukan Yohanes, ya. Yakobus pasal 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Abraham diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji Tuhan karena iman dan ketaatannya telah teruji. Jadi yang pertama, supaya iman kita itu mengalami pertumbuhan, maka langkah pertama adalah memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk taat. Ketaatan. Yang ketiga, saudara
ini yang saya mau katakan, ada kalanya Tuhan izinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itu bukan tanpa tujuan. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Tuhan hendak melatih iman kita supaya makin teguh. Karena itu yang ketiga yang saya mau katakan, supaya langkah untuk pertumbuhan iman adalah ujian. Amin. Karena itu saudara miliki iman yang terus bertumbuh. Jangan statis. Ya. Harus dinamis. Dan supaya iman itu dinamis, ya, dia bertumbuh terus, karib dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar untuk taat. Dan yang ketiga, jangan kaget kalau Tuhan berikan ujian. Waktu ada ujian, pasti tujuannya apa? Naik level. Ya kan? Waktu anak-anak kita di sekolah ujian, ya ada ujian, naik kelas. Ya, haleluya. Jadi ketika kita lulus ujian, pasti naik level. Berarti iman kita bertumbuh. Naik lagi, naik dan naik lagi. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan pernah saudara biarkan imanmu itu statis. Ya, bahkan di zaman pandemi ini saudara ya. Ya, tentu kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan ketimbang ya di zaman sebelum pandemi. Kenapa? Karena di zaman sebelum pandemi saudara lalai datang ke gereja karena kesibukan. Dan saudara tidak punya waktu juga untuk membaca firman Tuhan. Tetapi saat pandemi, saudara tidak ke gereja, tetapi gereja yang datang kepada saudara melalui YouTube, ya kan? Saudara bisa lihat YouTube setiap hari, saudara bisa ganti-ganti hamba Tuhan, ya, segala macam ada di sana. Nah, karena itu saudara, biarlah kita selalu berkerinduan untuk iman kita selalu bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini bahwa langkah-langkah yang membawa pada pertumbuhan iman, yaitu yang pertama supaya kami memiliki keintiman dengan Tuhan. Kami memiliki hubungan yang spesial, karib dengan Tuhan. Kami juga mau belajar taat dan yang ketiga kami belajar langkah-langkah untuk pertumbuhan iman adalah ujian. Kami tahu ketika ada ujian, kami pasti naik level. Tuhan berkati kami semua, sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, ekonomi mereka, usaha pekerjaan mereka semua. Beri damai sejahtera, sukacita, dan selalu terpelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.